Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Lebih Pratama dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menyampaikan beberapa resuman saya dari pertemuan mata kuliah digital forensik. Mungkin untuk pertama itu adalah pendahuluan tentang forensik teknologi informasi. Nah, di sini untuk perkembangan teknologi sendiri itu ada dua sisinya. Yang pertama sisi positif dan negatif. Untuk positif itu sangat memajukan dan mensejahterakan masyarakat kita dalam pemanfaatan teknologi sebagai dunia perniagaan atau industri, terus untuk dunia pendidikan. Terus untuk negatifnya itu adalah kemunduran dan kerugian. Dari beberapa kemunduran kerugian itu sangat keterkaitan dengan lingkungan sosial kita, yang mana kita menjadi berkurang interaksinya dan bahkan dihadapkan dengan teknologi saja, dan banyak pula pekerjaan yang diambil alih oleh teknologi. Nah, teknologi informasi dan komputer itu perkembangannya telah membuka dimensi lain dari teknologi, seperti kejahatan komputer yang sering kita sebut dengan cybercrime. Nah, cybercrime sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada mikro yang terjadi oleh perseorangan, yang dilakukan oleh perseorangan. Ada makro yang dilakukan secara komunitas atau publik. Dan cybercrime ini sendiri itu tidak memiliki batasan secara geografis, jadi bisa dilakukan dari jarak jauh. Nah, forensik ini itu adalah proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, serta menggunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku. Nah, komputer forensik ini secara terminologi itu adalah aktivitas yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan dokumentasi bukti dalam kejahatan komputer, terus melakukan penyelidikan dan analisis komputer untuk melakukan potensi bukti legal, dan mengumpulkan analisa dari data sumber daya komputer seperti data elektronik, bukti digital, serta kebutuhan komputer forensik untuk investigasi, rekonstruksi perkara, recovery dari sistem, problem-problem dari software atau hardware, serta memahami sistem perangkat. Dan spesifikasi komputer forensik itu adalah forensik disk atau penyimpanannya, forensik sistem, forensik jaringan komputer, dan forensik internet. Terus berlanjut ke pertemuan 2 tentang profesi ahli forensik IT. Nah, di sini itu profesi dari forensik IT itu sebagai programmer yang bekerja melawan diri sendiri dalam memperbaiki masalah yang dibuat sendiri. Sedangkan ahli komputer forensik itu bekerja menyelesaikan kejahatan komputer dan melawan programmer. Keahlian komputer forensik sendiri dibutuhkan oleh jaksa penuntut, detektif, perusahaan, bahkan perseorangan. Sebagai ahli forensik juga dibutuhkan pengetahuan yang banyak tentang teknologi, baik tentang software ataupun hardware. Terus ada aktivitas dari penyelidik forensik, yaitu melindungi sistem komputer selama pengujian, serta menemukan file pada sistem yang tersembunyi, recovering data atau file sebisa mungkin, menampilkan file yang tersembunyi, melakukan akses file secara legal, dan menganalisa semua data yang relevan atau bersangkutan. Dan dalam pertemuan ketiga itu ada membahas tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah, untuk RUU ITE itu ada beberapa kali perubahan. Pertama RUU PTI, terus lanjut ke RUU ITE, terus ada RUU ITE, dan terakhir itu ada RUU ITE. Nah, informasi elektronik yang merupakan sekumpulan data elektronik itu adalah tulisan, suara, gambar, dan sebagainya.
Selain itu juga ada transaksi elektronik, termasuk perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Dalam teknologi, ada beberapa asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, seperti asas kepastian hukum, manfaat, asas hati-hati, asas itikat baik, dan asas netral teknologi. Esensi pertukaran informasi juga memerlukan informasi elektronik, bukti elektronik yang menjelaskan adanya transaksi elektronik dan diperluas mencakup media elektronik atau internet. Dan ada juga tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Tanda tangan elektronik sendiri itu yang dimaksud itu berupa infrastruktur kunci publik, biometrik, kriptografi, simetrik, dan sebagainya. Nah, berlanjut ke pertemuan 4 tentang komputer forensik dan hukum Indonesia. Nah, di sini itu dijelaskan pengertian unsur hukum meliputi aturan tentang tingkah laku masyarakat, dibuat oleh yang berwajib, berisi perintah dan larangan, bersifat memaksa, terhadap pelanggar ada sanksi yang tegas. Dan tujuan hukum itu menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan keadilan. Kategori hukum sendiri terdiri dari hukum privat yang mana mengatur kepentingan perseorangan, dan hukum publik itu yang dibuat oleh negara mengatur hubungan antar negara dengan alat pelengkap negara atau perseorangan masyarakatnya. Sedangkan forensik TNI itu dikategorikan dalam bagian dari hukum acara pidana. Dan kita berlanjut ke pertemuan 5 tentang standar metodologi komputer forensik. Nah, cakupan standar metodologi ini meliputi pendefinisian, prinsip, proses, dan metode, terus hasil, dan bahasa. Nah, sedangkan standar komputer forensik mengacu pada 5 faktor, yaitu identifikasi subjek, memperbaiki komputer, mengungkapkan jalur komunikasi, permintaan investigasi, pengumpulan digital evidence lainnya. Ada beberapa aspek penyelidik dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan investigasi. Pertama, melakukan pemeriksaan ulang dengan berbagai tool atau dengan berbagai alat yang berbeda, dilakukan secara objektif, legal, secara manajemen dan hukum. Mengaitkan barang bukti dengan hardware tertentu, membuat log tertulis menggunakan screenshot atau capture full screen, backup barang bukti, dan mengkategorikan barang bukti. Penyelidik juga harus memanajerial kasus dengan prioritas tertentu dan pertimbangan faktor tindak kriminal, tanggal persidangan, terus batas waktu, pertimbangan hukum, ketersediaan sumber daya, korban potensial, dan serta volatile dan non volatilenya. Terus berlanjut ke pertemuan 6, yaitu hukum pembuktian kejahatan TI, yang merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang dijalankan, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti. Tujuan dari pembuktian bagi penuntut umum adalah dari usaha dalam meyakinkan hakim agar seorang terdakwa dinyatakan bersalah, dan bagi terdakwa sendiri agar dinyatakan tidak bersalah dalam pembuktian. Sedangkan bagi hakim, alat bukti itu adalah dasar dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, sumber hukum bukti digital itu sudah tercantum di dalam UU ITE pada pasal 5 ayat 1 dan 2, dan UU ITE pasal 44 yang dikenal sebagai alat bukti digital. Ada juga 3 kategori besar untuk sumber bukti digital, itu seperti Open Computer System, Communication System, dan Embedded Computer System. Nah, di pertemuan 7 ini adalah diskusi dan progres UTS, yang mana kita menyampaikan hasil dari pengerjaan UTS kita telah diberikan. UTS yang diberikan itu adalah melakukan review pada 3 jurnal yang konteksnya sudah diambil pada pertemuan-pertemuan di mata kuliah forensik. Dan sini saya mengambil konteks tentang hukum pembuktian kejahatan TI di Indonesia.
Nah, untuk pertemuan 8 ini kita mempresentasikan atau mengumpulkan hasil review jurnal kita dari tema uh, hukum pembuktian kejahatan TI tadi. Yang pertama ada tema yang saya ambil, judulnya saya ambil itu analisis forensik digital pada LAN Messenger untuk penanganan cybercrime. Nah, yang kedua itu ada pembuktian pidana penyebaran berita bohong dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Terus yang ketiga itu adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet. Nah, pertemuan 9 itu adalah kejahatan bidang teknologi informasi yang kecenderungan insiden ini terjadi digolongkan dalam program hacking, yaitu packet flooding, packet sniffing, dan backdoor. Beberapa istilah kejahatan dalam bidang teknologi informasi seperti cybercrime, kejahatan mayantara, computer crime, computer abuse, computer fraud, dan computer related crime. Karakteristik kejahatan bidang TI juga meliputi ruang lingkup, sifat kejahatan, pelaku, modus, dan jenis kerugian. Nah, di sini untuk pertemuan 10 dan 11 itu digabung dengan judul penanganan insiden dan membahas penanganan insiden forensik. Nah, jadi insiden forensik itu terbagi menjadi virus, unauthorized access, pencurian atau kehilangan informasi, serangan DOS, dan korupsi informasi. Ada 5 fase dalam respon insiden, yaitu persiapan, identifikasi, pengisian, pembasmian, pemulihan, terus tindak lanjut. Nah, selain itu juga ada pemrosesan barang bukti yang dimulai dari persiapan, snapshot, terus transport, pengujian, dan analisa. Dan berlanjut ke pertemuan 12 tentang investigasi kasus TI, yaitu prosedur forensik biasa dilakukan oleh investigator dan metode search atau seizure, dimulai dari identifikasi sampai dengan evaluasi hipotesa. Tahapan dalam melakukan investigasi yaitu pencarian informasi, data recovery, pengelompokan analisa media, pembuatan laporan dalam analisa media, dan logout, evidence visual, inspection and inventory. Dan dalam pertemuan 13 juga membahas tentang keamanan dalam bidang TI, yang penggunaan komputer dan internet itu sangat tergantung pada tiap pihak, yaitu user atau pengguna, penyedia layanannya untuk aplikasinya, dan penyedia layanan atau vendornya, dan produk teknologi seperti aplikasi apa yang digunakan. Bagi pengguna juga disarankan untuk memperhatikan seperti pengamanan password dan perhatikan phishing, program-program yang mengganggu keamanan seperti adware, spyware, worm, trojan, dan virus. Nah, di pertemuan 14 ini itu membahas tentang UAS, itu mempresentasikan progres UAS. Di sini kita melakukan penyampaian pengerjaan UAS kita. Tugas UAS yang diberikan itu adalah meresum semua pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di mata kuliah forensik. Nah, di pertemuan 15 ini bahas tentang tool forensik atau alat forensik yang digunakan oleh ahli forensik dan harus bisa bekerja dengan baik serta tidak mengubah data yang ada. Ada beberapa macam vendor software forensik seperti CRCND5, Dijkstra, Velis, Filter E, Getfree, Gaslight, Gettemp, Antidox, Cezas, dan lain-lainnya. Dan untuk alternatif juga terdapat program khusus yang tersedia seperti MS-DOS. Nah, dan yang terakhir ini ada pertemuan 16 tentang soal UAS, yaitu kita mengumpulkan soal UAS dengan cara mempresentasikan melalui video seperti sekarang dengan durasi 10-15 menit dan diupload ke YouTube. Nah, mungkin itu sedikit resumen dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.